Halo guys, gue Chris Ebenezer. Untuk kali ini gue bukan mau react atau nonton video. Jadi untuk kesempatan kali ini tuh gue mau share terkait gimana pendidikan gue sebelumnya, terutama untuk kalian yang mau masuk perguruan tinggi, terutama PTN lah. Jadi sebenarnya kenapa gue buat video ini? Jadi tuh waktu gue lihat video-video gue sebelumnya kan, kalau di YouTube kita tuh bisa lihat ini kan, kita bisa lihat analytics. Jadi kita bisa lihat sebenarnya nonton video kita tuh umurnya berapa sih. Nah, setelah gue cek di analytics YouTube, jadi tuh umur-umur kalian tuh kebanyakan masih muda gitu loh, kayak 16, 17, 18 tahun ke atas lah. Belum ada yang terlalu gimana ya, terlalu dewasa mungkin ada tapi nggak terlalu banyak. Mostly tuh di umur-umur ya mungkin SMA lah, atau mungkin baru masuk kuliah lah. Nah tapi kan mungkin setelah gue cek, apakah gue buat video ini aja terkait gimana sih tips masuk UI dan gimana pengalaman gue sebelumnya. Jadi kan bisa relevan juga untuk kalian. Yang gue react kan juga Tiara Leodran, setahu gue masih muda juga, siapa tahu mereka bisa nonton inilah. Tapi mereka udah sukses lah. Nah terus sebelumnya tuh gue masuk UI itu udah berapa tahun yang lalu lah. Nanti kalian mungkin udah yang tahu. Jadi sebelumnya yang mau gue share dari awal itu mungkin dari sekolah dulu ya. Jadi waktu itu gue sekolah tuh di SD SMP swasta di Jakarta. Kemudian tuh gue SMA tuh pindah ke SMA negeri di Jakarta Timur, deket Taman Mini lah, Taman Mini Square, kalian mungkin tahu ya SMA berapa itu daerah situ. Kemudian ya itu kenapa gue pindah di SMA negeri, karena kan kalau misalnya kita lihat dari historinya, dari tren itu yang banyak masuk PTN, tapi ini nggak generalisir, maksudnya kebanyakan terutama yang dapat undangan itu adalah anak-anak yang sekolah di SMA negeri. Makanya waktu SMA gue tuh pindah ke SMA negeri supaya tujuannya dapat chance untuk dapat undangan tuh lebih besar. Nah karena itu gue pindah. Kemudian jadi awalnya tuh kan gue gue kelas 10. Emang dari dulu tuh gue pengennya masuk IPA. Kenapa? Karena gue tuh dulu mau jadi dokter waktu kecil. Maksudnya ya pengen lah jadi dokter. Tapi waktu kelas 10 itu kelas 10 semester 1 semester 2 lah. Nggak tahu sih kalau sekarang udah beda kayaknya. Jadi kan kalau dulu itu waktu kelas 10 itu kita masih sama semua, belum ada penjurusan. Setahu gue kalau sekarang udah penjurusan ya. Jadi dulu kita belum tahu nih kita jurusan apa. Nah kelas 10 semua itu kebanyakan pasti mostly banyak mau masuk IPA. Kenapa? Karena jurusan di kuliah itu akan lebih banyak. Karena yaitu jurusan misalnya kedokteran kan nggak bisa dari PS, tapi kalau ekonomi itu bisa dari IPA, makanya banyak yang masuk IPA. Nah ternyata inilah yang terjadi. Jadi waktu kelas 10 tuh nilai pelajaran yang IPA tuh kurang bagus lah. Nah karena itu gue akhirnya masuk ke IPS. Tapi sebelumnya sih gue pernah ngajuin sih ke guru, kalau nggak salah nih, kayak bisa gak ibu masuk IPA, maksudnya ya gue akan memperbaiki lah. Tapi ternyata nggak bisa. Ya udahlah, akhirnya gue jalanin kelas 11 di IPS. Ternyata gue enjoy tuh di IPS, gue enjoy, dan ya puji Tuhan nilai gue lumayan bagus lah di IPS di kelas 11, kelas 12. Itu sih nanti akan gue share sih ke kalian sih. Gue udah buat tadi tren nilai gue tuh gimana sih. Nah lanjut dulu ya, ini secara overview-nya dulu. Kemudian akhirnya gue dapet lah tuh jalur undangan untuk masuk UI. Nah oke, mungkin detailnya langsung ya. Jadi kan kalau masuk UI itu ada banyak jalur lah. Ada yang ujian tertulis, SBMPTN, terus ada yang mandiri tuh SIMAK UI.
Kalau yang fakultas lain univ lain gue nggak tahu, mungkin ada juga, pasti ada juga lah mandirinya, tapi kan yang reguler tuh SBMPTN kan. Kemudian kalau undangan tuh ada SNMPTN atau jalur undangan, kemudian ada PPKB, sama ada talent scouting itu buat yang kelas internasional. Nah, kebetulan tuh yang gue daftar itu adalah undangan dan PPKB, SNMPTN dan PPKB. Jadi waktu itu yang gue pilih di SNMPTN tuh pertama kalau nggak salah, yang pertama tuh akuntansi UI, kedua administrasi fiskal FISIP, ketiga gue lupa di ketiga apa, psikologi, nggak tahu lah, pokoknya tuh gue pilih seadanya lah. Kemudian PPKB itu gue langsung pilih pertama tuh admin fiskal. Nah ternyata ini juga adalah mitos atau gimana. Jadi gue denger sih emang ke teman-teman dan semuanya juga. Jadi tuh misalnya kan kita tahu kan misalnya UI, UGM tuh kayak saingan gitu lah ITB. Jadi kayak mereka nggak mau diduain gitu. Jadi kalau misalnya luput pertama UI, kudu UGM, pasti UGM nolak atau sebaliknya, karena ya mereka nggak mau diduain katanya. Cewek-cewek pasti gue gitu kan. Nah terus itulah, jadi akhirnya gue pilih UI semua sih. Dan akhirnya ya itu puji Tuhan gue bisa dapat langsung di akun UI. Sebelumnya juga waktu kelas 3 SMA itu gue ikut bimbingan belajar, salah satu bimbingan belajar yang ya lumayan terkenal sih, gue share aja lah. Bimbingan belajar itu Salemba Group. Waktu itu gue ikut hanya untuk persiapan UN aja, dan abis UN selesai kan mau persiapan SBMPTN tuh, gue ikut lagi yang program SBMPTN. Nah tapi di tengah jalan tuh ternyata gue dapet undangan, akhirnya gue udah gak ikut lagi deh les di situ untuk SBMPTN, karena ya udah dapet gitu loh, jadi ngapain lagi kan untuk tes lagi, maksudnya masih banyak teman-teman yang butuh juga. Terus akhirnya mungkin nanti akan gue share juga nih nilai-nilai gue selama di SMA. Jadi gue sudah buat, tapi mungkin tips dan trik buat kalian yang masih SMA nih menurut gue ya. Jadi waktu SMA kelas 1, 2, 3 ya gimana kalian fokus sih, maksudnya fokus belajar. Tapi gue sih bukan orang belajar banget sih, menurut gue gak pinter-pinter banget lah, gak jenius kayak yang lainnya. Tapi gue berusaha untuk balance gitu loh. Waktu SMA tuh ya di saat yang lain pacaran, gue jomblo 3 tahun ya. Sedih sih, jadi kayak teman-teman gue nanyain, lu gak pacaran lo? Ya jomblo aja lah gue, gak ada yang mau kali waktu itu ya. Terus juga waktu SMA gue juga ikut ekskul paskibra. Jadi gue ikut paskib. Jadi itu kenapa gue ikut paskib, karena menurut gue keren aja gitu loh. Dan infonya sih kalau ikut paskib kan jadi ada nilai plus nanti saat, jadi kan waktu jalur undangan tuh nanti kalian masukin sertifikat yang non akademik juga kan, kalian masukin. Kalian ikut apa aja sih waktu di SMA. Jadi waktu kelas 1 SMA tuh gue ikut seleksi Paskibraka Jakarta Timur, gue gak lolos. Tapi waktu gue kelas 2 SMA gue ikut seleksi, akhirnya gue lolos, akhirnya gue masuk jadi Paskibraka Jakarta Timur 2013 begitu. Baru setelah paskib ya udah gue, ini fotonya nih kalau masih ada, ini fotonya waktu gue paskib. Sampai saat gue fokus lah, udah nggak ada apa-apa lagi lah. Terus juga waktu pengisian undangan kan, tadi gue bilang kita masukin nilai kita sama kita masukin sertifikat non akademik apa aja. Karena waktu itu gue belum dapat sertifikat dari Paskibraka Jakarta Timur, akhirnya gue masukin foto gue salaman sama wali kota. Gue masukin foto gue tuh, bener-bener foto gue, masukin jadi PDF. Ya udah, itu jadi sertifikat gue. Tapi ya maksudnya ya tetap lolos sih, maksudnya mereka nggak harus sertifikat atau gimana mungkin ya, gue nggak tahu sih. Terus ya waktu SMA juga kalian ini sih usahain gimana ya, jaga attitude selain belajar, attitude juga dijaga sama guru-guru. Jadi kalau misalnya guru-guru lihat kalian tuh ya welcome gitulah. Terus
nggak buat pusing lah, nggak ribet di kelas segala macam. Terus gue juga waktu di SMA tuh duduknya biasa tuh kalau nggak baris depan baris 2 lah, maksud gue jarang di baris belakang karena udah ke distract aja gitu menurut gue. Jadi gue selama 3 tahun selalu 2 paling depan lah gitu. Kemudian ya itu alhasil setelah 3 tahun gue nggak belajar aja, gue ikut aktivitas di sekolah kayak futsal lah, basket lah, lomba-lombanya kan seru kan. Sampai akhir pengumuman semester 3 gue puji Tuhan dapet ya juara juga lah di jurusan IPS yang sebenarnya awal gue nggak mau karena gue mau IPA kan, ternyata ya jalan Tuhan kan kita nggak ada yang tahu kan. Jadi akhirnya gue di IPS dan dapet undangan itu sih. Nah mungkin sekarang akan gue share nih waktu di SMA tuh nilai gue berapa sih dan trennya tuh gimana sih kan, karena ada yang bilang trennya tuh dari kelas 10 tuh harus naik tuh, nggak boleh turun atau nggak boleh jomplang lah, harus trennya harus naik lah. Nah di sini akan gue share ke kalian nih. Ini gue udah buat sih dari rapot gue SMA. Sebentar. Oke nih, kalau kalian bisa lihat ini adalah mata pelajaran gue selama SMA. Jadi ini yang gue ambil adalah pelajaran core-nya, pelajaran utama yang nggak tahu sih info dan setahu gue ya. Misalnya IPS lah, IPS kan core-nya itu yang utamanya itu ekonomi, sosiologi dan geografi. Kemudian kalau IPA tuh fisika, biologi, kimia. Terus kalau yang umum tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama sejarah. Jadi hanya ini aja kayak kesenian budaya, komputer sama agama atau apalagi lah gue nggak masukin, jadi yang core-core-nya aja. Nah di sini kalau misalnya kita lihat, kalian lihat juga di sini gue udah bagi tuh, ada yang umum, IPS, IPA umum yang biru, IPS yang hijau, IPA yang orange nih. Nah, jadi matematika gue tuh kelas 10 semester 1 tuh berapa? Di sini 78, semester 2 79. Nah di sini masih belum ada jurusan nih. Di kelas 11 baru sudah ada bagian jurusan IPS dan IPA, makanya di semester 1 dan 2 kelas 11 gue tulis anak IPS nggak perlu inilah, kita nggak usah pusing-pusing ngitung kecepatan kendaraan lah, buah jatuh dari pohon lah, nggak penting lah, kita anak IPS mah yang real-real aja lah kehidupan. Nah di sini kita bisa lihat, jadi IPS tuh yang core-nya itu adalah ekonomi, sosiologi dan geografi. Semester 1, semester 2, semester 1, semester 2, dan average itu adalah rata-rata nilai gue dari semester 1 sampai semester 5. Nah ini total keseluruhan nilainya. Nah mungkin biar lebih jelas nih gue akan share per mata pelajaran. Nah pertama nih matematika nih. Jadi matematika gue tuh dari semester 1 overall trennya tuh bagus menurut gue. Karena tuh cenderung naik gitu loh dari semester 1 sampai semester 6. Semester 1 78, semester 2 79, semester 3 85. Terus 4-nya turun dikit 84, tapi di kelas 12 semester 56 tuh 90-90. Jadi menurut gue ini trennya bagus sih, makanya ya mungkin ini salah satu pertimbangan juga dari pihak SNMPTN atau gimana. Ya mungkin ada juga teman-teman yang punya tren lain, tapi ini gue share apa yang gue punya sih. Jadi untuk tren matematika, jadi menurut gue trennya ini bagus. Kemudian kedua, ini tren nilai bahasa Indonesia. Ini sama, bahasa Indonesia menurut gue nih bahkan lebih bagus trennya nih. Dari semester 1 78, semester 2 tuh 80, 380, 483, 56, 91, 92. Ini trennya bagus banget sih menurut gue. Dan karena bahasa Indonesia gue juga suka sih, pelajaran kan seruan. Ya masa kita gak suka bahasa Indonesia sih. Walaupun kadang-kadang kita mikir kok terlalu baku ya, tapi ya penting gitu loh. Nah kemudian nih kita lihat tren bahasa Inggris gue nih. Wah ini agak fluktuatif sih kalau gue lihat. Semester 1 tuh 83, 2 turun 82, semester 3 79, nggak tahu nih kenapa nih gue nih. Kayaknya udah nonton ini kali gue ya, film Indo terus gue. Terus semester 4 naik 81 nih. Nah semester 5 nih balik lagi jadi 83, terus semester 6-nya 82. Tapi kalau dari sini gue lihat sih, ya walaupun gak naik, tapi pada akhirnya
gue bisa mengembalikan di nilai yang cukup tinggi lah, 82. Itu kan lumayan tinggi kan di sini, karena paling tinggi 83, kemudian 82. Jadi gimana trennya tuh bisa normal, bisa balik lagi ke nilai yang tingginya gitu loh. Kemudian lanjut ke sejarah. Nah, sebenarnya sejarah ini kan ada di IPS sama IPA. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini apakah dilihat juga sama pihak SNMPTN, tapi gue masukin juga. Nah, sejarah ini cukup unik karena semester 1-2 tuh gue kecil 70-an, terus semester 3 gue langsung naik nih 83. Tapi 456 tuh gue turun. Jadi kayak kalau gue lihat di sini kayak kita naik jet coaster gitu loh. Naik terus turun. Itu sih, makanya ini ya gue nggak tahu sih ini masuk perhitungan atau enggak, tapi gue masukin aja. Tapi pada akhirnya tetap 80 sih. Tapi memang ini trennya kurang bagus sih menurut gue. Untuk sejarah. Kemudian untuk ekonomi. Nah, kan kalian tahu kan gue jurusan akuntansi kan di UI kan. Nah, semester 1 gue tuh 86. Terus 2, 82 langsung turun drastis. 3 turun lagi. Terus 4 naik, 5 turun, 6 naik. Kalau dari sini sih gue kayak nggak tahu ya kan, kalau akuntansi kalau gue pikirin harusnya dilihat banget tuh ekonomi kan. Ekonomi. Dan apakah mungkin startnya dilihat itu dari semester 3 ya? Karena semester 3 itu baru mulai penjurusan. Nggak tahu sih kalau sekarang kan udah jurusan dari awal, jadi mungkin kalian harus udah punya tren yang bagus. Tapi kalau sekarang kayak gue lihat, kalau misalnya start dari semester 3 dilihatnya, ini ya cukup, ya oke lah, nggak bagus sih. Jadi kayak tetap stabil sampai di semester 6-nya tuh balik lagi di 82, jadi nilainya bagus gitu sih. Ekonomi ya standar sih. Kemudian lanjut ke sosiologi nih. Nah, sosiologi juga kalau misal teori gue bener, kan di sini paling tinggi gue bahkan semester 1 nih 91, turun 88, semester 3 waktu gue dapet jurusan IPS gue 85. Kemudian naiknya bagus sih ini 88, terus 56, 90, 90. Jadi ini cukup bagus dan emang gurunya gue juga suka. Dan ini yang gue bilang tadi, gimana kalian bisa ini sih, kayak apa ya bilangnya, appreciate guru kalian lah, dan kalian siap dikasih tugas itu ngerjain dengan baik. Karena di sini tuh gue pernah inget, jadi ada tugas dari guru tuh dibuat presentasi gitulah waktu gue maju, dan ternyata gurunya tuh suka banget sama presentasi gue dan akhirnya jadiin contoh gitu loh. Dan akhirnya ke depannya dari situ mulai ke belakang ya dia jadi inget nama gue terus, dan akhirnya sebenarnya bukan subjektif sih, tapi gimana ya dia ngeliat gue bagus, jadi berjalan lurus lah dengan apa yang gue kerjain ya. Tetap kalian juga harus belajar dan harus menjaga nilai kalian gitu sih. Kemudian apa lagi ya? Oh, geografi. Nah, geografi juga unik nih, mirip tadi apa ya, yang kayak jet coaster. Jadi 77, 76, kemudian semester 3 tuh 91. Nah, di sini mulai turun nih. 91, 90, 85, 85. Bentar, aus gue. Kering. Nah, di sini juga trennya menurut gue kurang bagus nih, karena sebenarnya cenderung turun kan dari semester 3-nya sampai semester 6-nya. Jadi kayak kurang bagus trennya, tapi nilainya tuh tinggi. Nah, itu sih menurut gue sih dilihat selain trennya juga ya value nilainya sih. Kemudian udah berarti. Nah, terakhir nih gue mau kasih share jadi rata-rata nilai gue. Nah, ini ada rata-rata nilai semester 1 sampai 5 gue urutin, gue buat ranking dari rata-rata yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi itu emang yang tertinggi itu adalah sosiologi 88, matematika, kemudian bahasa Indonesia sama geografi sama, kemudian ekonomi, bahasa Inggris dan sejarah. Itu sih, ini kita bisa lihat tren nilai rata-rata gue yang tertinggi itu apa aja sih. Nah, itu kan tadi kalian udah lihat kan dari nilai gue trennya gimana. Balik lagi ya, ini tiap orang berbeda, tiap sekolah berbeda. Mungkin ada teman kalian yang nilainya lebih bagus, trennya lebih bagus,
ataupun apa ya, ya mungkin teman-teman kalian ada yang lebih bagus tapi mungkin punya nilai lebih yang lain di luar akademik. Misal tadi gue bilang kan gue ikut paskib sampai jadi Paskibraka Jawa Timur, ternyata juga bisa jadi nilai plus. Makanya kalian waktu SMA juga tetap ini sih, isi kegiatan yang positif sih. Ya pacaran boleh lah, tapi ingat tuh waktu lah. Itu sih paling sih dari tren nilai gue yang bisa gue share. Nanti kalian juga bisa tanya-tanya di gue sih di komen di bawah. Dan nanti kalian juga bisa sebutin nih nanti kalian mau masuk univ mana sih, kalian mau jurusan apa sih. Gue bilang tadi kan gue akhirnya dapat undangan di UI Akuntansi, gue jalur undangan SNMPTN. Jadi SNMPTN tuh adalah jalur reguler kan. Kalau yang ada dua tuh, ada reguler sama paralel. Sebenarnya bedanya sih ya itulah, reguler biaya semester jadi lebih murah daripada yang paralel. Kalau di ekonomi itu sih jam kuliahnya tuh sama, tapi kalau di teknik setahu gue tuh ada yang beda ya, paralel malam atau gimana nggak tahu sih. Mungkin sekarang udah sama. Hukum juga nggak tahu gue. Apalagi ya, itu sih. Dan akhirnya ya bisa masuk jalur undangan dari UI. Dan mungkin nanti akan gue share juga setelah masuk tuh gimana. Nanti mungkin di video selanjutnya gue share perasaan pertama kali masuk, terus selama gue kuliah tahun pertama, tahun kedua tuh ngapain aja, dan nanti setelah lulus gue kerja gimana. Itu mungkin gue share. Mungkin yang sekarang tuh kan gue bilang kayak judulnya tuh tips masuk UI, perjalanan gue masuk UI. Jadi yang gue share sekarang tuh gimana dari gue SMA sampai gue akhirnya dapet jalur undangan di Universitas Indonesia jurusan akuntansi. Itu sih. Apalagi yang bisa gue share ya, mungkin nanti di komen lah, kalian bisa coba tanya di gue gimana. Dan gue udah buat note sih apa yang mau gue omongin ya, atau gue lupa. Oke. Udah sih, itu aja sih. Yang penting waktu SMA sih kalian coba kejar sih. Sama kalau yang SBMPTN ya kalian ikut lah les SBMPTN banyak kayak BTA, kemudian tadi gue Salemba Group, atau Nurul Fikri, NF, atau apa tuh yang terkenal, gue lupa satu lagi. Banyak juga temen gue yang ikut tuh. Inten. Nah, itulah, banyak pilihan dan banyak jalan. Dan menurut gue ya, semua kampus tuh pada akhirnya kan sama aja lah, asal kalian, individu kalian yang mendevelop diri kalian sendiri loh untuk jadi orang lebih baik. Dimanapun kalian kuliah, ya kalian juga bisa berkembang dimanapun, itu tinggal kalian aja yang pilih dan gimana usaha kalian. Dan selalu berdoa sih, karena menurut gue juga bukan orang yang pinter-pinter banget, nggak yang rajin-rajin banget. Karena gue mau balance ya, karena gue hobi gue musik, gue suka olahraga, jadi gue nggak yang kutu buku banget. Tapi emang untuk sama gue nggak pacaran sih. Itu mungkin ini juga sih salah satu yang bisa support gue selama SMA. Oke. Mungkin itu aja ya yang akan gue share. Mungkin kalian bisa lihat lagi tren nilai gue dan kalian bandingin. Tadi gue bilang sekali lagi, itu bukan jadi patokan ya, karena mungkin sekarang udah berbeda penilaiannya, tapi mungkin aja bisa sama sih. Itu nanti next video mungkin kalian bisa saran lagi apa yang bisa gue share biar nggak react video doang. Mungkin bisa share, nanti akan gue share sih gimana rasanya waktu masuk UI, terus kayak tips dan trik bertahan di UI. Dan ya seru sih, kayak seneng susah sih waktu gue kuliah juga. Oke, mungkin itu aja sharing dari gue terkait tips gue atau perjalanan hidup gue waktu gue masuk UI dan gue selama SMA. Gue sebut aja lah, waktu gue SMA gue di SMA 48 Jakarta Timur gitu sih. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih kalau kalian suka video gue, kalian bisa like, share, dan ke teman-teman kalian lah. Share juga ke mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak, di-share ke anaknya supaya bisa ini juga
jadi inilah, bisa jadi pedoman lah, bukan pedoman sih, ya bisa inilah, jadi nilai yang positif buat anak-anak atau buat teman-teman kalian mungkin yang mau masuk PTN atau yang sudah masuk kuliah tapi mau coba lagi masuk PTN, bisa di-share. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Thank you.